الغفار العزيز الغفار مقدر الليل على النهار تبصرة لباب القلوب والأبصار، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد سيد الأطهار وعلى آله وأصحابه الأخيار. أما بعد، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلام عليكم. كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. غفر الله لنا ولكم. Yang saya hormati Ketua MPPP Jakarta Tengku Hadi Khairunas dan keluarga besarnya, tak lupa panitia penyelenggara malam Maulid Nabi Akbar, Bapak Haji Suaidi, juga yang saya hormati Bapak Kompol Abdul Muttalib, tak lupa pengurus MUI Padang Bapak Haji Masruri, dan yang saya hormati Ketua Pusat Taman Iskandar Muda dan tokoh masyarakat semuanya. Tak lupa pula tentunya pembawa acara. Hadir kita di sini ini memiliki tujuan yang amat penting, menyambungkan nur yang pernah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad dan turun kepada kita. Bagaimana mungkin kita yang jauh dari Makkah lalu bisa beriman kepada Nabi Muhammad? Lalu kita mencintainya. Tidak sedikit yang bertetangga dengan Rasul, bahkan bersaudara pun tidak beriman dengan Rasul. Kita bisa beriman ini bagaimana? Dan ini tidak akan terbeli dengan apapun. Maka bukti syukur kita dengan kita diberikan iman, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, lalu kita merayakan hari kelahirannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَعَدَ اللَّهُ أَجْرًا كَرِيمًا. Tatkala ayat ini turun, asbab nuzulnya diterangkan oleh ulama-ulama tafsir, di antaranya tafsir As-Sawi, وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. Belum tentu orang yang sudah beriman akan terus beriman. Belum tentu orang yang berada di dalam ruang cahaya dia akan selalu bisa. Ada orang-orang yang Allah keluarkan dari cahaya itu. Jangankan kita, Nahar Ar-Rajal, seorang sahabat pencatat Quran, dia keluar dari nur wahyu, dia keluar dari beriman kepada Allah. Di saat Musailamatul Kadzdzab mengaku jadi nabi, justru Nahar Ar-Rajal yang mau imani dan menjadi pejuang Musailamatul Kadzdzab bahwa dia memang betul seorang nabi. Orang yang bersentuhan langsung tangannya dengan Rasulullah, apalagi kita yang mimpi pun belum. Maka ulama-ulama Thariqah semuanya itu hidup merasa tidak aman. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berkata, jika saja aku berada di dalam surga, aku pun tidak merasa aman, karena Adam awalnya pun di surga.
Lalu Sayyidina Umar berkata, "Lau ikhda qadami fil jannah ma amina min makrillah." Jika saja kakiku yang satu ini, kata Umar, sudah ada di surga, yang satunya belum lagi melangkah, itu pun aku tidak merasa aman. Ternyata para sahabat dan orang-orang soleh semuanya mencantolkan dirinya kepada Rasulullah supaya cahaya iman ini nggak putus. Maka Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedang kita rayakan dan kita syukuri ini sebenarnya ingin mengecas kecintaan kita kepada Rasulullah dan menambah besar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita husnul khotimah. Kemudian asbab nuzul ayat tadi tatkala turun, huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Wallazi dialah Allah yusalli 'alaikum yang telah menurunkan rahmat kepadamu, wa malaikatuhu dan malaikat-malaikat Allah, liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur, karena Allah liyukhrijakum supaya Allah mengeluarkan kamu, liyukhrijakum minadh dhulumat dari kegelapan ilan nur. Ayat ini sebenarnya berhubungan dengan ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Tatkala ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi turun, Abu Bakar menangis. Ya Rasulullah, engkau ini makhluk termulia dan tidak akan pernah ada sampai akhir zaman dan sebelum Nabi manusia yang mulianya seperti Nabi Muhammad, tidak pernah ada. Bahkan kalau dalam thariqah kita mempelajari tentang Nur Muhammad, dan semua cahaya, semua roh para nabi menetes dari nurnya Muhammad, dari nur para nabi menetes ruh para wali, dari nur itu menetes orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan roh kita netes dari ruh para wali. Kita tidak tahu. Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam tatkala Rasulullah dimi'rajkan, melihat ke kanan tersenyum, melihat ke kiri menangis. Lalu Nabi Yuna Muhammadun Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Jibril, kenapa Adam demikian ya Jibril? Ya Muhammad, Adam melihat keturunannya yang ada di kanan itu ruhun thayyibah, ruh yang baik-baik yang akan menjadi ahli surga. Ruhnya ada di kanan semua. Lalu Nabi Adam tersenyum melihat anak keturunannya banyak yang masuk dalam surga, dan tatkala melihat ke kiri, Nabi Adam menangis karena yang di kiri itulah yang akan menjadi penduduk ahli neraka. Sekali lagi, mudah-mudahan kita ada di kanan. Tatkala ayat ini turun, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, kata Abu Bakar, ya Muhammad, engkau ini sudah tidak membutuhkan rahmat lagi, karena dirimu sendiri adalah rahmat. Sebagaimana hadisnya, ana rahmatul muhdah, aku rahmat yang dihadiahkan kepada kamu. Bahkan surga pun akan riang gembira mendengar nama Nabi Muhammad diucapkan oleh umatnya. Imam Dasuki menjelaskan, jika ada umat Nabi Muhammad membaca sholawat, maka surga ini ittasaat, luas. Bahkan malaikat yang berada di ujung surga yang tak tahu luasnya itu langsung dia bergerak ke atas karena memang ujung surga meluas dari sholawat yang dibaca oleh umat Nabi Muhammad. Maka surga nanti bahagia sekali. Puncak bahagianya surga tatkala umat Nabi Muhammad dan umatnya masuk ke dalam. Makanya mulut-mulut yang rajin baca sholawat itu mulut-mulut yang berkah, yang surga akan menjadi luas.
Bahkan doa akan diistijabah dengan sholawat. Dan orang yang membaca sholawat dengan memahami Nur Muhammad, maka hatinya akan iktasar. Baca sholawat gampang, anak kecil pun bisa. Tapi bisakah setelah kita baca sholawat, hati kita bisa memandang keagungan Allah dan kita menjadi orang yang bahagia? Ini yang gak semua orang bisa. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin diterangkan qalbul mu'min baitullah. Hati orang mukmin itu rumah Allah. Kalau kita rajin umroh, haji, lalu sudahkah kita memahami tentang hati kita, bahwa hati kita pun sebenarnya baitullah? Bahkan sasaran Allah itu kan hati kita. Allah tidak pernah memandang luar, memandang warna kulit, karena memang Allah ingin makhluknya ini berbeda-beda. Ikhtilafu alsinatikum, bahasa dibikin beda oleh Allah. Dan kita ahli sunnah wal jamaah, bukan mu'tazilah. Bahasa Allah yang menciptakan. Wa 'allama Adamal asma'a kullah. Allah yang mengajarkan nama-nama itu kepada Allah. Hatta is'ata, sampai nampang piring. Hatta durrah, itu diajarkan Nabi Adam. Ini namanya piring Adam, ini namanya gelas, sampai nama-nama Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam syairan itu, fama wuti'at ardun bimisli ni'alihi wa ma asbahat unsa tasibhi Muhammad. Tidak ada tanah yang pernah diinjak oleh Nabi Muhammad kecuali tanah itu akan menjadi berkah. Mekah, Madinah. Kenapa kita ke Mekah, Madinah? Karena tanah itu pernah diinjak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Palestina, minal Masjidil Haram. Kenapa itu diperjuangkan? Karena Nabi pernah sholat isya, ada batu menggantung. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang di sana ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melihat ilmu hakikat di dunia ini, peperangan pasti dimenangkan oleh orang Islam. Itu udah pasti janji di dalam hadis Nabi Sahih. Nanti batu-batu itu ngomong. Di sini ada Yahudi, ada pohon gorkot. Di sini Yahudi habis. Cuma kalau Yahudi mati sekarang, kiamat. Itu udah janji, nanti tunggu siapa? Dan tunggu Imam Mahdi, Nabi Isa, itu akhir zaman. Tapi bukan berarti kita nggak peduli kepada mereka. Sebenarnya dengan kejadian ini kita mendoakan sedekah, Allah ingin mengangkat derajat kita dengan sedekah kita kepada saudara kita. Nanti kita berdoa, Allahumma unsur ikhwanana di Palestina. Ya Allah, tolong saudara kita yang ada di Palestina. Allah akan tolong. Dan orang Palestina sendiri pada senang anak-anaknya mati. Itu kan matinya mati syahid. Enak surga, mau nggak mati syahid? Orang kadang bunuh diri, agak jelas pengen mati syahid sendirian. Di sana ini, ibu yang saya bingung itu, dihabisin umat Islam orang, tapi nggak habis-habis generasinya, itu bagaimana ya? Dari dulu sampai sekarang nggak habis-habis. Ini pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bersyukur hidup di Indonesia nyaman seperti ini. Coba kalau kita lihat Syria misalnya, di Irak tidak ada ketentraman, maka jaga negara kita ini supaya aman dan rajinlah berzikir. Kemudian kita teruskan, kata Abu Bakrin Siddiq, ya Rasul, engkau makhluk termulia, sudah nggak butuh lagi sebenarnya dengan rahmat Allah, karena engkau sendiri adalah rahmat. Dan yang amat membutuhkan kami ya Rasulullah, kami yang membutuhkan rahmat Allah kami, dan kami bisa dicintai Allah itu karena beriman kepadamu ya Rasul. Nangis Abu Bakar. Kenapa ayat ini hanya memuji Rasul? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah
menurunkan rahmat kepada Nabi, lalu mana untuk kami ya Rasul? Ayat itu tidak ada untuk umat Rasul, tidak ada. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan, kemudian baru perintah ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi taslima. Untuk kami mana ya Rasul? Kami yang butuh, kata Abu Bakar. Barulah kemudian Allah menurunkan ayat huwallazi yusalli 'alaikum. Dia Allah yang menurunkan rahmat kepada kamu semua. Wa malaikatuhu, dan malaikat-malaikat Allah, liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur, dengan rahmat Allah dan doa para malaikat itu supaya Allah mengeluarkan kamu dari kegelapan menuju cahaya. Lalu setelah kita berada di dalam cahaya iman ini, kita harus selalu waspada, sebab ada orang-orang yang Allah keluarkan juga dari cahaya itu. Maka ulama menerangkan annal ghaflata anil khaliq idza damat rubama akhrajat al-'abda minan nur. Itu diterangkan dalam tafsir Sawi. Annal ghaflata, sesungguhnya lupa kepada Allah. Annal ghaflata anil khaliq, lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apabila damat berkelanjutan. Orang banyak lupanya kepada Allah, berkelanjutan, hidupnya sibuk hanya memikirkan dirinya sendiri, tidak damat. Rubama akhrajat al-'abda, kelupaan kepada Allah itu akan mengeluarkan seorang hamba tadi minan nur, dari cahaya. Orang yang jarang berzikir kepada Allah, banyak lupanya kepada Allah, terkadang dia keluar dari cahaya itu. Kenapa hadirin? Karena Allah subhanahu wa ta'ala melalui Nabi, tentunya hadis Nabi. Karena hadis itu pun ucapan Rasulullah, tapi hakikatnya dari Allah, karena Rasul tidak pernah berkata kecuali wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Hadis pun hakikatnya dari Allah. Cuma bedanya dengan Quran, kalau Quran kalamullah yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril, lafzon wa maknan dari Allah, lafaz dan maknanya dari Allah. Kalau hadis, maknanya dari Allah, lafaznya dari Rasulullah. Karena lafaznya dari Rasulullah perlu di cross check, ini betul ya ucapan Rasulullah lafaznya. Maka ada hadis doi, hasan, soheh. Kalau Quran nggak ada soheh, hasan, doi, nggak ada. Karena memang lafzon wa maknan itu dari Allah. Nah, hadirin ibu bapak yang saya hormati dan Allah muliakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang tentunya ini juga dari Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asil. Al-Quran menjelaskan supaya kita banyak berzikir. Nah, Abuya, ayahanda ruhaniyah kita ini membawa kita supaya selalu berada di dalam cahaya itu. Cahaya itu orang yang rajin berzikir, ya, bukratan wa asil, pagi dan petang, maka hatinya akan selalu menjaga kontak ke Allah. Nah, kalau orang jarang berzikir, ibarat HP itu dimatikan, sinyalnya udah gak ketemu, gak ada frekuensinya. Sebagus apapun acara itu, kalau frekuensinya nggak ketemu, ya kita nggak bisa mendengarkannya. Ingin memiliki frekuensi ilahiyah, kuncinya adalah zikir. Maka ulama diantaranya Zunnun al-Misri mengatakan, man zakarallah hafizahullah min kulli syai'. Siapa orang yang berzikir kepada Allah, maka Allah akan jaga dia dari segala sesuatu. Jadi orang yang zikir itu bagaikan orang yang pakai tabung gitu, dikasih tabung. Kalaulah memang kehidupan ini sudah banyak masalah, banyak penyakit dan segala macam, orang yang berzikir itu dilindungi di dalam tabung.
dan dia tidak akan pernah tsunami. Sebesar apapun musibah di dunia ini, kalau orang berzikir itu seakan-akan dilindungi dengan tabung inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah takut. Orang yang berzikir itu nggak boleh takut. Takutnya hanya kepada la ilaha illallah. Orang berzikir kalau sudah la ilaha illallah, dirinya itu nggak ada. Dan tidak ada kebahagiaan yang hakikat kecuali itu. Sebab kalau kita masih melihat diri kita sendiri, kita akan sedih. Disakiti orang kan sedih. Orang yang sudah betul-betul ma'rifat kepada Allah, tidak ada kesedihan, tidak ada rasa. Seperti Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham itu setiap hari digusur, ditarik-tarik. Karena beliau ini tidak punya tempat tinggal. Dia tokoh sufi perbatasan, tinggalnya di perbatasan negara. Kadang dilecehkan, diludahi, tapi hatinya nggak pernah sakit. Ketahuilah, di saat kita masih merasa sakit dari orang yang menyakiti kita, kita belum ma'rifat, belum mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melihat diri jadi sakit. Maka zikir hafizahullah min kulli syai'. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat beliau ditimpuki di Taif nggak merasa sakit, bahkan mendoakan. Itu akhlak Rasulullah, dan ini yang sudah banyak hilang. Makanya kata Rasulullah, man ada mu'minan faqad adani. Siapa yang, riwayat Imam Tirmidzi, silakan lihat di dalam kitab Fudul Juman. Tapi itu ilmu balaghah. Siapa yang menyakiti satu orang mukmin, berarti dia menyakiti Allah. Kalau Bapak ingin menyakiti Rasulullah, sakiti aja orang mukmin. Dari sini ibu bapak yang saya muliakan, Rasulullah saking sayangnya beliau bersabda demikian, syafaati li ahli al-kabair min ummati. Syafaatku ini akan aku gunakan untuk umatku yang punya dosa besar, mati belum sempat tobat. Bayangkan coba, jika ada umatku nanti yang dia meninggal punya dosa besar belum tobat, asal jangan kubur aja, aku akan berikan syafaat itu. Ada tadi dari pimpinan kita Iskandar Muda, hari ini juga panitia Bang Sued, Nazir, Pak Mutolib. Intinya saya lihat semuanya ingin mendapatkan syafaat Rasul. Siapa yang bisa nolongin kita? Nggak ada, Pak. Siapa? Nggak ada. Apalagi syafaatul uzma hanya diberikan kepada Rasulullah. Nabi Ibrahim nggak memiliki syafaatul uzma. Untuk uzma di padang mahsyar, saat itu genting sekali. Bayangkan, istri yang kita cintai pun sama. Kalau kita figur-figurkan seseorang, sama belum tentu. Karena Nabi Ibrahim, Nabi Adam juga berkata, urusan saya banyak. Sementara Rasulullah, umat itu urusan aku. Maka ada nanti umat Rasulullah itu yang dia sudah putus asa, lalu disyafaati oleh Rasulullah, dan dia sudah lama di dalam neraka. Kenapa demikian? Rasul dibikin lupa oleh Allah kalau masih ada umatnya di dalam neraka. Makanya malaikat Malik laporan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, di dalam neraka itu masih ada umat Nabi Muhammad. Loh, kamu tahu dari mana? Sebab orang yang ada di dalam neraka itu kalimat zikirnya begini, ya Hanan, ya Manan. Tidak ada satu umat baik Ibrahim atau selain umat Nabi Ibrahim yang mewilidkan Asmaul Husna, ya Hanan, ya Manan, kecuali umat Nabi. Aku yakin itu umat Muhammad. Cobalah Jibril laporkan kepada Muhammad. Nabi Muhammad
berada di surga. Orang-orang soleh, para aulia udah ada di surga. Orang ini terakhir, Pak. Mudah-mudahan bukan kita. Mudah-mudahan. Tapi kalaupun saya nggak apa-apa, ujung-ujungnya masuk surga juga. Walaupun kita nggak bisa bayangkan bagaimana pedihnya ada di dalam neraka. Bahkan Junaid al-Baghdadi tatkala membaca hadis ini dia berkata, mudah-mudahan itu aku, pada beliau wali bin aulia. Jadi para wali itu kan nggak pernah melihat dirinya mulia, nggak ada. Kenapa demikian? Karena dia melihat akhlak Rasul. Ya kalau kita melihat akhlak kita ya sudah, akhlak orang lain jelek. Para wali itu begitu. Kalau bicara kebaikan, selalu kebaikan orang lain yang dia ceritakan. Kalau bicara dosa, selalu dirinya. Kalau kita terbalik, bicara kejelekan orang lain yang jelek, bicara kebaikan hanya saya. Akhirnya kita ibadah tidak mendapatkan ketentraman, karena sebelum ibadah kita sudah merasa berhak untuk menjadi orang baik di mata Allah. Padahal ibadah itu sendiri ta'abbud, menyembahkan diri, ubudiyah. Dan ubudah itu adalah orang yang beribadah sesuai dengan syariat. Hakikatnya ibadah yang dia lakukan adalah milik Allah, bukan perbuatan dia. Maka ibadah yang dia lakukan bentuk syukur ke Allah karena telah dikasih kemampuan untuk beribadah. Dirinya kemana? Hilang. Ini yang disebut dengan fana. Dan ini yang tidak bisa kalau tanpa latihan. Makanya dalam thariqah itu ada khulwah, kemudian ada suluk. Itu latihan-latihan untuk menjadikan hati kita adalah Baitullah. Kalau Baitullah itu dikelilingi oleh orang tua, hati yang sudah menjadi Baitullah maka akan dikelilingi oleh manusia. Orang-orang yang sudah dekat dengan Allah, bukan keinginan dia dikelilingi manusia yang mengambil iktibas keberkahan dari hatinya. Ya Nabi Muhammad SAW, siapa yang melihat Nabi Muhammad walaupun sebentar, Pak, sebentar melihat, yantiqu bil hikmah, maka langsung orang itu bisa bicara dengan bahasa yang baik. Hikmah, langsung menjadi cerdas, langsung bisa menerangkan tentang sifat-sifat Allah, padahal melihat Nabi Muhammad sebentar. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu tadi hatinya adalah Baitullah. Maka Junaid al-Baghdadi tatkala beliau melakukan tawaf di Mekah, pertama saya melakukan haji, saya hanya melihat Mekah, belum bertemu dengan yang memiliki Mekah. Kedua kali dia berkata bertemu dengan yang memiliki Mekah. Ketiga, hakikat Mekah ada dalam hati saya. Barokah. Maka zikir, man zakarallah hafizahullah. Siapa orang yang berzikir kepada Allah, maka Allah akan jaga dia min kulli syai'. Maka tidak ada rasa takut kepada orang yang berzikir. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la tahzan la takhaf wala tahzan innallaha ma'iyah. Orang-orang yang beserta Allah itu ma'iyah ma'allah. Ma'iyah, hidup beserta Allah itu akan bahagia. Nggak ada yang dia takuti. Apalagi kalau kita melihat hakikat allazi khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu kerjakan. Itu bab hakikat. Tidak ada satu perbuatan yang dilakukan oleh manusia kecuali perbuatan itu memang Allah yang menciptakan. Wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Bukan engkau yang melempar ya Muhammad, aku. Tapi dalam konteks syariat, la yukinnallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau kita ingin sembuh dari penyakit, dia berobat. Itu dalam konteks syariat. Berangkat ke dokter, tapi tatkala sembuh harus kembali kepada hakikat. Yang menyembuhkan adalah obat, konteksnya syariat. Sebab, kenapa? Karena biasa kalau sakit perut minumnya ini. Tapi bisa saja dengan minum itu ya tidak sembuh, pakai obat yang lain. Hakikat yang menyembuhkan adalah, apalagi nanti di akhir zaman, di masa Dajjal, orang kenyangnya bukan dengan buah-buahan dan makanan, enggak. Kenyangnya dengan subhanallah,
Di akhir zaman orang makan nanti dengan subhanallah, sekali subhanallah langsung kenyang. Kenapa? Karena ekonomi sudah dikuasai oleh Dajjal. Orang yang tidak beriman kepada Dajjal itu akan diboikot. Lalu orang-orang yang imannya kuat, saya akan selalu beriman kepada Allah, tidak akan pernah mengikuti Dajjal sekalipun tidak bisa makan. Allah ganti makanannya dengan subhanallah. Seperti para malaikat, nggak ada lapar. Kalau kita sekarang nggak lapar, zikir ya tambah lapar. Tapi nanti di akhir zaman, mudah-mudahan Bapak Ibu yang saya hormati, acara ini menjadikan wasilah kita layak untuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa'addallahu ajran karima. Tahiyyatuhum ay minallahi salamun bilisanil malaikah. Pada hari yauma yalqaunahu, pada hari itu makhluk orang yang beriman yalqauna, mereka bertemu kepada Allah. Yauma yalqaunahu, pada hari orang-orang mukmin bertemu dengan Allah. Salamun, ada kalimat salam. Pada hari nanti kita akan ketemu Allah. Orang-orang yang rajin berzikir, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran tadi, tatkala dia akan meninggal itu, tapi menurut ulama ada 3 tempat. Yang pertama, dalam satu hadis Imam Tirmidzi, tatkala dicabut nyawa. Orang-orang yang rajin berzikir tatkala akan bertemu dengan Allah melalui pintu kematian. Orang yang berzikir itu menunda. Orang yang rajin berzikir kalau dia mau meninggal dia tambah senang. Idza ahabbal, apabila seseorang itu cinta untuk bertemu Allah, idza ahabba liqa Allahi ahabballahu liqa'ah. Hadis. Siapa orang yang cinta untuk berpertemuannya dengan Allah, Allah pun cinta kepada dia. Tapi cinta ini nggak bisa dibuat mendadak. Cinta itu harus ada pengorbanan. Ciri cinta adalah banyak menyebutkan nama. Maka orang yang berzikir itu ciri cinta kepada Allah. Man ahabba syai'an aktsara dzikra. Siapa orang yang cinta sesuatu, kalau dia cinta kepada Allah, maka Allah aja disebut. Orang yang seperti ini nanti di saat akan meninggal, yauma yalqaunahu salam, pertemuan mereka dengan Allah ada kalimat salam. Siapa yang mengucapkan salam? Apakah Allah langsung atau melalui lisan malaikat? Ulama-ulama tafsir menjelaskan bilisanil malaikat. Malaikat Jibril turun mengatakan engkau ada titipan salam pulang dari Allah. Emangnya tidak mau kalau kita meninggal malaikat turun? Ada salam dari Allah. Kalau Bapak mau masuk ke istana lagi antri, kita antriannya ini katakanlah di belakang. Lalu orang yang dekat dengan presiden berkata, Anda sudah ada salam dari presiden. Ciri akan selamat gak ini orang? Masuk nggak ke dalam? Bayangkan, bilisanil malaikah, ini malaikat berkata di saat kita akan dicabut nyawa, kamu ada salam dari Allah. Lalu saat itu juga wajahnya langsung berceria, mengeluarkan keringat dari kening-keningnya. Maka di dalam ilmu fikih, ciri orang itu husnul khotimah, di saat dia dicabut nyawa, keningnya mengeluarkan bintik-bintik keringat. Kebahagiaan. Maka dari sini, apalagi teman-teman kalau Aceh itu kan memang sudah terkenal, ulamanya banyak, para walinya banyak, ya, perjuangannya udah nggak diragukan lagi. Pahlawan-pahlawannya dari Cut Nyatin, Teku Umar, banyak. Kayaknya aneh kalau orang Aceh itu nggak resep torikoh ya. Aneh. Kenapa? Karena kalau jujur saja, kalau kita di Pulau Jawa kenal ini namanya yang di Tasik itu, pernah nggak ke sana? Saya Muji. Bayangkan itu ulama wali yang untuk mencari tempat di mana saya harus zikir,
itu dididik. Tanamlah padi, jika padi ditanam satu tumbuh satu, disitulah tempat kamu. Dia cari bertani dengan masyarakat. Cuma masyarakat mau bertani untuk mencari panen, kalau beliau udah untuk kalau ditanam satu tumbuh padinya satu. Dia di Tasik itu, dan beliau muridnya Abdul Rauf Asing. Dan saya pernah mewali ya, waktu itu memang kalau saya ke Aceh, mohon maaf Pak Tolib, saya banyak merepotkan beliau. Teman-teman juga di Aceh semuanya baik-baik banget ya, semua murid-murid Buya ya baik-baik banget. Mudah-mudahan semuanya barokah, baik semuanya. Ya bagaimana tak baik gurunya kayak Abuya. Nggak pantas kalau orang Toriko, orang Aceh nggak masuk Toriko itu. Padang, Samsudin As-Sumatrani. Nah dari sini saya pernah waktu itu, karena memang mau berangkatnya pagi itu di Aceh adanya jam 9 ya, nggak ada yang penerbangan pertama itu jam 9. Akhirnya saya ke Abdul Rauf Asing Kili itu ziarahnya itu di mobil, nggak turun. Biasanya turun karena memang mengejar boarding. Karena saya baca Fatihah di mobil. Setelah sampai sini nggak lama saya ziarah ke Tasik. Itu di Tasik saya baca Fatihah 7 kali kagak beres-beres. Ya, ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Al-Fatihah kagak beres-beres, padahal anak kecil aja TK lancar. Ada apa? Langsung saya muraqabahnya menjadi muraqabah ahadiyah. Dari muraqabah ahadiyah qul huwallahu ahad, hati lepaskan ke Allah, duduk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala sambil mengharapkan rahmatnya. Terus hati saya berkata, kamu muridnya datang, gurunya kamu tinggalin. Jadi waktu saya tadi jarak di mobil itu nggak baik, ternyata sebut adab. Pas saya datang ke muridnya marah. Guru saya aja kamu nggak datang nih. Fatihah 7 kali tidak ketemu. Gara-gara saya jarak agak turun di Abdul Rauf Asingkili. Ini apa nih, enak deket nih Abdul Rauf Asingkili ya. Jarak dari Padang ya sama. Artinya Tasik deh. Garut malah tuh. Banyak dodolnya. Alhamdulillah di sana masuk Toriko jadi murid Buya. Ya itu alhamdulillah Pamar Bali. Alhamdulillah sama Bang Kamal ketemu ya. Ini konsultan politik Pak itu. Coba kalau lagi Toriko gini kayak orang agak punya ilmu. Coba kalau ngomong politik udah konsultannya. Udah bagus gitu aja. Kalau Toriko jangan ngomong-ngomong politik. Ada kantornya. Toriko mau ngomong-ngomong makrifat usul kalau nyari duitnya jangan di Toriko, agak gede. Nyari duit kok di Toriko. Toriko yang kita cari adalah makrifat ilahi. Itu warido kama. Ngapain nyari duit sama teman-teman Toriko? Maka waktu saya mau pulang ke pesantren, kata guru saya dipilih 2. Najar, saya kan Najar namanya panggilannya. Sebelum pulang ke rumah, pilih salah satu ini, nggak boleh dua-duanya. Mau punya santri atau mau punya duit? Ya saya ingin sih ya punya santri, ya punya duit. Tapi sama guru nggak boleh. Pilih salah satunya. Saya pilih santri. Kalau sudah milih santri, jangan mikir-mikir duit. Duit yang atur adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kamu diciptakan, rizkimu itu sudah ditentukan oleh Allah. Makanya sampai sekarang saya nggak mau bisnis-bisnis. Kenapa? Ingat omongan guru. Dan alhamdulillah nikmat saya yang ngajar ngaji, sholat jamaah, itu nggak jalan. Dari sini hadirin rahimakumullah, yauma yalqaunahu salam. Kenapa kita rajin zikir seperti ini di MPTV ini? Wali ngajak kita semua, ya tentu tadi dari Buya amanah karena beliau adalah ketuanya. Supaya kita nanti tatkala meninggal itu kedatangan malaikat yauma yalqaunahu salam. Dan setelah itu Pak, kalau kita mau meninggal, yang kita ingeti itu teman-teman baik. Di saat kita akan meninggal, yang kita merasa tentrem,
jika ingat teman-teman yang baik. Sekarang Anda boleh bangga punya teman-teman yang jahat, tapi di saat Anda akan mati, yang Anda ingat itu teman yang ngajakin sholat jamaah. Karena di saat kita akan meninggal, ingat dengan orang-orang jahat, itu bertambah takutnya diri kita. Coba Pak, kalau kita dirawat di rumah sakit, kata dokter, Pak, penyakit kayak Bapak ini gak ada yang selamat. Ini paling Bapak 15 menit lagi. Saya mau nanya, Bapak ingat sama siapa? Ingat kiai atau ingat sama dukun? Mudah-mudahan husnul. Makanya kalau orang-orang soleh itu, orang toriko, tatkala dia mau meninggal itu, yang diingat teman-teman baiknya. Dari sinilah Abu Ya mengajarkan supaya kita tidak menyakiti dan tahan bisa. Itu intinya menjaga persahabatan. Kalau saya misalnya, maaf, saya benci misalnya dengan wali aja contohnya, ke wali. Lalu kalau wali nanti dia masuk surganya duluan, saya minta tolongnya, kan wali tolongin saya. Paham kamu dulu membenci saya, tolongin saya, timbangannya kurang sedikit, akhirnya dikasih. Itu Pak. Makanya guru-guru saya yang sudah meninggal itu, tatkala mereka meninggal yang disebut itu gurunya lagi. Itu dua-duanya Pak, yang disebut gurunya lagi. Kenapa? Rasulullah pun demikian. Tatkala Rasul akan dicabut nyawa oleh malaikat pencabut nyawa, yang ditanya Jibril kemana? Kenapa? Karena Jibril temannya Rasulullah. Jibril di mana, hai malaikat pencabut nyawa? Di langit pertama ya Rasulullah. Coba carilah teman yang baik. Dia yang sebenarnya yang membuat kita bahagia di saat kita akan meninggal. Mudah-mudahan kita semuanya barokah ya Bapak ya. Nah, sehingga di dalam hadis tadi Imam Turmudi, idza jaa malakul mauti yaqbidu ruhal mu'min yaqululah rabbuka yuqri'uka salam. Apabila seorang mukmin meninggal dan malaikat pencabut nyawa datang untuk mengambil nyawa dia, malaikat itu berkata, Rabbuka yukri'uka salam, pulang kamu jangan takut, sudah ada titipan salam, titipan keselamatan dari Tuhanmu. Itu yang pertama. Yang kedua, di saat kita itu akan bangkit dari kubur. Bayangkan, kita mati semua. Bayangkan lalu kita bangun ada di mana, kagetnya kayak apa itu. Nih Bapak, karena kita kumpul, pas kita, ini hanya ilusi saja, pas kita keluar, pulang masing-masing, kampung kita rata, kagak ada rumah, orang yang hidup mati semua. Kagetnya kayak apa? Lalu tatkala kita bangkit dari kubur, kagetnya kayak apa? Alam tertentu. Nah, di saat genting seperti itu, malaikat tadi turun, Rabbuka yuqri'uka salam, pulang kamu jangan khawatir, ada janji keselamatan dari Tuhan. Yauma yalqawnahu salamu wa'adallahu ajran karima, dan Allah akan memberikan janji yang mulia. Apa janji yang mulia itu? Al-Jannah. Tapi ada ciri orang-orang yang menjadi ahli surga, yaitu orang-orang yang mencontoh akhlaknya Allah. Takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah kamu seperti akhlak Allah kalau kamu ingin dicintai Allah. Bagaimana akhlak Allah Subhanahu wa taala? Wa kana bil mu'minina rahima, yaqbalul qalil minal amal wa ya'fu anil katsir minadz dzunub. Ini akhlak Allah. Allah akan menerima amal hambanya yang sedikit dengan pahala yang gede. Ada orang wanita yang dosanya banyak, lalu dia hanya memberi minum anjing yang kehausan, masuk surga. Itu nggak masuk akal. Bagaimana mungkin dosa yang segitu banyak, zina setiap malam, hanya hilang dengan ngasih minum anjing yang kehausan? Yang kita lihat jangan ngasih minumnya Pak. Semua orang bisa ngasih minum.
tapi di saat dia ikhlas memberikan ngasih minum, itu yang dilihat oleh Allah. Karena si wanita itu tatkala dia ngasih minum anjing, ikhlas semata-mata ingin mengharapkan ampunan dari Allah, melihat dosanya yang banyak. Dari ikhlas itulah kemudian dosa yang banyak tadi Allah leburkan. Jangan-jangan kita zikir banyak, tapi kemudian kita kasih sayangnya tidak seperti si wanita tadi. Semakin banyak zikir, semakin benci ke orang. Bagaimana mungkin zikir yang seperti ini akan menjadi nur, akan menjadi kabel nyambung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kam min qari'il Qur'an wal Qur'an yal'anuh. Berapa banyak orang membaca Al-Quran, bukan dia mendapatkan pahala dari Quran, syafaat dari Quran, justru Quran melaknat dia. Ini hati jangan. Hanya kalau kita sholat, awas, Allah memandang kita, ihsan kita main, hadapkan hati ke Allah, dan kita mengharapkan ampunannya. Allah, kalau bisa begitu, kerjaan hilang, duit hilang, masalah hilang, semuanya hilang. Di saat kita lagi sholat, lupa segala-galanya, hanya ingat kepada Allah. Kalau bisa sholat kayak begitu tuh Pak, sudah pasti timbangan amalnya berat. Allah, itu biasanya 4 rakaat nggak terasa. Habis 4 rakaat kok sebentar amat, nambah lagi 2 rakaat. Jadi kalau orang hatinya memang sudah jadi Baitullah, sebagaimana Baitullah nggak pernah sepi dari orang yang tua, hati itu nggak pernah berhenti ingat kepada La ilaha illallah. Nah, dari sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah mukmin sekalipun sedikit dengan pahala yang sangat besar, dan Allah pun mengampuni dosa yang sangat banyak dari si mukmin. Dosa yang banyak akan Allah ampuni tanpa ada alasan apapun. Berapa banyak orang menjadi ahli surga yang latar belakangnya pembuat dosa, diantaranya adalah kalau ulama tasawuf yang menjadi wali Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak perampok, Pak. Lalu dia tobat, masuk thariqah, jadi wali. Coba perampok jadi wali. Wali yang jadi perampok ada nggak? Ada. Bal'am bin Ba'urah awalnya wali, resep sama dunia, nentang Nabi Musa, itu perampok. Ada wali, bekas wali jadi perampok, bekas perampok jadi, Bapak milih mana? Bal'am bin Ba'urah wali, Pak. Kemudian beda pendapat dengan Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam yang beliau adalah nabi. Kenapa? Karena dia disogok sama raja untuk meracuni Musa dari Fir'aun. Akhirnya lidahnya melel. Nah, dari sini sama-sama, kalau kita melapatkan la ilaha illallah sekali ikhlas ya Pak, selamat Pak. Jangan banyak-banyak, latih 1000, ya kan banyak tuh, nggak harus 1000 kan, bisa 2000 ya. Itu satu aja Pak, selamat kita. Ada hadisnya nggak? Ya ada Pak. Kalau ngomong-ngomong akhirat nggak ada hadisnya, nggak boleh sembarangan. Kita nggak tahu tentang akhirat tanpa ada hadis Rasul. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Imam Ibnu Majah, datang seseorang dari umatku menghadap Allah dengan dosa yang banyak, saking banyaknya dosa, ada tis'atan wa tis'ina sijilan, kata Rasulullah. Lembaran dosanya itu sampai 99 lembar, yang panjangnya itu lembaran dari setiap tulisan amal sejauh mata memandang. Kemudian tatkala dia dipanggil oleh Allah, inikah amal perbuatan kamu waktu di dunia? Betul ya Allah. Ada tidak malaikat salah nyatet? Misalnya kamu tidak melakukan dosa lalu dicatat, dilihat semuanya benar ya Allah, apa yang tercatat di sini itu saya amalkan semua. Kemudian orang itu putus asa. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fulan bala, akan tetapi kamu memiliki satu amal ibadah yang langsung aku terima, nggak dicatat malaikat.
Apa yang dibaca oleh si lelaki tadi, umat Rasul itu, la ilaha illallah Muhammadun abduhu wa rasuluh. Tatkala dia mengucapkan la ilaha illallah, semata-mata la ma'bud illallah, la maksud illallah, la mawjud illallah, naik ke atas. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalu shalih yarfa'uh. Al-Qur'annya begitu. Kalimat la ilaha illallah beda dengan subhanallah. Subhanallah kalau kita baca dicatat, la ilaha illallah naik sendiri, Pak. Malaikat hanya menyaksikan, tapi la ilaha illallah yang keluar dari hati yang ikhlas. Ada la ilaha illallah yang naik pula. Lalu kalimat la ilaha illallah itu ditulis dalam satu bitoko semacam kartu kredit, ada la ilaha illallah. Lalu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dialog di dalam hadis itu, fulan datangi oleh kamu itu timbangan amal. Kata si fulan begini, umat tadi, rajulun min ummati, ya Allah, ini sangat kecil sekali di tokoh ini yang dicatat la ilaha illallah di sana dengan tis'atan wa tis'ina sijilan, 99 lembar yang begitu luas. Tentu beratan catatan jelek saya ya Allah. Fakti wa anta la tuzlam. Redaksi hadisnya begitu. Datangi saja dan kamu tidak akan dizalimi. Lalu tatkala timbangan amal itu, yang timbangan amal jelek buku yang banyak tadi ditimbang dengan di tokoh yang satu la ilaha illallah yang Allah terima, langsung watosati sijillah, itu sijilat kalah beratnya dengan di tokoh, naik ke atas, di tokoh ke bawah. Berarti lebih banyak amal ibadah la ilaha mengalahkan 99 catatan amal jelek tadi. Watosatil bitokoh, bitokoh tosak melesat ke atas, ini turun ke bawah. Akhirnya si fulan itu tersenyum dan dia masuk surga dengan la ilaha illallah yang dia ucapkan ikhlas waktu di dunia. Itu satu. Lalu bagaimana kalau ada 10 la ilaha illallah yang naik ke Allah Subhanahu wa ta'ala? Mudah-mudahan kita nanti zikir Ratib Seribe, ajaran Buya ini, mudah-mudahan ada Pak, satu aja yang harus macam-macam, satu aja yang naik dia sendiri menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ayo sama-sama, setiap kita berada dalam satu universitas, dalam satu pesantren, maka kita berada dalam satu pendidikan, satu guru, berarti kita menjadi anak guru semua, maka semuanya harus baik-baik aja. Kalau saya sih Pak, kenapa ya suka bergaul ke sana ke sini? Saya itu memang dari zaman pesantren nggak pernah pilih-pilih teman. Pak, saya selalu bergaul sampai sekarang tuh, dengan politikus bergaul, dengan tukang bisnis bergaul. Bahkan kalau jamaah di Cibinong itu dari tukang sampah mengutin bekas aqua gini ada, sampai bintang 1 ada. Kenapa? Sebab kalau tadi tukang yang mengutin sampah dia masuk surga duluan, masa nggak bisa nolongin saya? Saya hanya berharap dengan pertemuan ini kali-kali aja ada seorang yang bisa membantu saya nanti di yaumil qiyamah. Hanya itu aja. Kalau saya berandap, oh saya akan memberikan syafaat, boro-boro, nanti boro-boro enggak Pak? Enggak mungkin. Tahu dari mana saya bisa nolongin orang, mikirin diri sendiri aja nggak bisa. Kali-kali aja ada yang nolongin saya nanti di sana. Hanya itu aja Pak, nggak ngarepin apa-apa. Itu juga kita mendoakan teman-teman kita di Palestina. Mudah-mudahan dengan kita mendoakan mereka langsung ditolong Allah, dan doa kita ini menjadikan sebab kita disebut orang soleh karena mendoakan sesama muslim. Begitu saja, Arif, Mandiri, cukup. Bapak, mudah-mudahan panjang umur, berkah rezeki, yang sedang memiliki rencana yang baik-baik, semoga Allah berikan kemudahan semuanya dan diberikan hati yang luas, sabar dan pandai bersyukur. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung dikir ya Pak ya. Awas, hati itu rumah Allah. Astagfirullahaladzim.
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. 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 لا إله
Ulah
Ilmu
إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبت إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله والغفران إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الملك كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم اجعلنا الهادين مهديين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك محبا بحبك ونعادي بعداوتك من خالفك اللهم يا الله هذا الدعاء منك وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك أنت رؤوف رحيم ربنا صب على كأس قلوبنا كما صببت على كأس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما صبرت على كؤوس سائر الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين صب على كأس قلوبنا وما صبرت على كأس أوليائك من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها ومن قاف إلى قاف ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والظالمين وانصر إخواننا يا الله وانصر إخواننا يا الله وانصر إخواننا في فلسطين وانصر إخواننا يا الله في فلسطين وانصر يا الله إخواننا في فلسطين إن أبطأت غورة الأرحام وابتعدت فأقرب الشيء منا يا غارة الله يا غارة الله اهد السير مسرعة في حل عقدتنا يا غارة الله عدت العادون وجاروا ورجونا الله مجيرا وكفى بالله وليا وكفى بالله ناصيرا وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فكهنا وفك أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع لقدر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقكم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما وأحل أذكياء علماء نخضى بالخير ونخفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون والجرى بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المدن واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تنشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابه الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك
ولا تجعلنا يا الله ممن خالف أمرك وعصاك، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ربنا اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا مهديا معصوما. نسألك يا الله حسن الخاتمة، نسألك يا الله حسن الخاتمة، نسألك يا الله حسن الخاتمة، ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.